Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, 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 sukses. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini ya kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum itu ya kalian cek dulu ya buku kalian, modul kalian ya, kalian buka dulu modulnya tentang bab wawancara. Nah, kalian sudah tahu kan wawancara itu seperti apa? Nah, untuk lebih jelasnya lihat contoh wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cacu Muji Lestari. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu guru yang ada di SDI Al-Huda 2 yang bertemakan mengenai sumber daya alam. Kita kenalan dulu yuk oleh narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu diperkenalkan nama lengkapnya siapa Bu? Nah, nama saya Bu Yuliana. Saya mengajar di SDI Al-Huda 2. Mengajar di SDI Al-Huda 2. Kalau boleh tahu di kelas berapa Bu Juliana mengajar di SDI Al-Huda 2? Saya mengajar di kelas 4A. Ya, hari ini saya akan mewawancarai Bu Juliana berkaitan dengan sumber daya alam. Pertama, apa ya yang dimaksud dengan sumber daya alam itu Bu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Berarti semua yang ada di alam ini termasuk sumber daya alam gitu ya Bu ya? Iya, benar sekali. Di Indonesia ini kan sangat luas ya Bu ya? Iya. Yang paling banyak itu di Indonesia ini sumber daya alamnya itu apa saja? Oh, di Indonesia ini sangat banyak ya. Kita punya sumber daya alam hayati, non hayati, barang tambang kita itu sangat kaya. Jadi sumber daya alam itu ada macamnya. Oh, ada macamnya gitu. Kalau boleh tahu jenis-jenis sumber daya alam itu apa saja Bu? Biar nanti semuanya mendapatkan ilmu dari Bu Guru Julia. Oke, sumber daya alam menurut sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber daya alam hayati atau biotik. Itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan, tumbuhan. Nah, yang kedua ada sumber daya alam non hayati atau abiotik. Itu berasal dari benda mati, contohnya air, udara, bahan tambang. Nah, barang tambang itu termasuk abiotik atau non hayati. Terus sumber daya alam juga dibagi berdasarkan jenisnya ya. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Itu artinya sumber daya alam yang kuotanya itu tidak terbatas. Ketika kita pakai masih bisa untuk berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun yang akan datang. Nah, itu contohnya kayak air, tumbuhan. Tentu saja kita harus melestarikan itu ya, dan harus menghemat meskipun keberadaannya itu sangat banyak. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya barang tambang. Kenapa tidak dapat diperbarui? Karena dalam menghasilkannya itu butuh beribu-ribu tahun. Jadi kita itu benar-benar harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, tidak boleh boros, harus hemat, karena demi untuk kelangsungan generasi kita yang selanjutnya. Wah, ternyata jenis-jenis dari sumber daya alam itu sangat banyak sekali ya, terutama di Indonesia kita ini. Bu Juliana, kalau boleh tahu, kan di Indonesia ini masyarakatnya kan juga sangat banyak sekali, bahkan jutaan manusia yang tinggal di Indonesia kita ini. Ada tips dari Bu Juliana apa tidak untuk menjaga sumber daya alam kita di Indonesia ini biar tetap terjaga? Oh ya, yang pertama hemat ya, hemat apapun itu ya. Air, kalau misalnya kita mandi
Kalau sudah penuh airnya, dimatikan kerannya. Kalau wudhu juga secukupnya aja, nggak usah ini sampai becek semua itu jangan ya. Lampu juga, listrik itu juga. Kalau siang hari ya harus dimatikan. Terus untuk hewan juga kita harus melestarikannya ya. Kita harus membudidayakan tumbuhan juga. Mungkin kalau bensin misalnya yang naik motor tuh, bensin juga harus hemat karena bensin itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena harus menunggu beribu-ribu tahun. Oh, berarti intinya harus bijak dalam menggunakan sumber daya alam gitu ya, Bu Benar Julia. sekali. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mendapatkan banyak informasi dan banyak ilmu dari narasumber kita, Ibu Juliana, yang berprofesi sebagai guru kelas 4 di SDI Al-Huda 2. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak, Bu Julia, Iya. sudah berbagi informasi kepada kita semuanya, terutama berkaitan dengan sumber daya alam ini. Oh iya, semoga yang Ibu sampaikan sangat membantu ya dalam belajar anak-anak. Pastinya, alhamdulillah itu tadi wawancara saya terhadap salah satu guru di SDI Al-Huda 2 yang bernama Ibu Juliana. Nah, setelah kita melakukan wawancara, berarti langkah kita yaitu adalah membuat hasil laporan wawancara. Jadi, dari tulisan-tulisan yang kita tulis dari hasil wawancara kita dengan narasumber, kita akan buat laporan hasil wawancaranya. Saya akhiri ya. Terima kasih sudah menyaksikan wawancara saya terhadap salah satu guru di SD Al-Huda 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh dari wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Orang yang mengajukan pertanyaan disebut pewawancara. Dan seseorang yang diwawancarai disebut narasumber. Langkah-langkah wawancara sebelum itu, kalian harus menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian, menyampaikan kepada narasumber dengan sopan. Lalu, selanjutnya menyusun hasil wawancaranya dengan kata-kata yang baku. Oh iya, anak-anak. Pertanyaan untuk wawancara harus disesuaikan dengan topik pembicaraan ya. Bahasa yang digunakan juga dengan baik dan benar. Lalu, kamu bisa mengajukan beberapa pertanyaan untuk mencari informasi yang kalian butuhkan. Bagaimana anak-anak? Bab wawancara hari ini sudah bisa semua kan? Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tulis pertanyaan di kolom komentar. Dan untuk ada tambahan nilai, kalian bisa tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar juga. Jangan sampai lupa ya. Dan jangan lupa juga di like dan subscribe. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.